Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alimil ulama, para asatidz, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bilkhusus orang tua kita Al-Mukarram Ustaz Amil Ubay, Al-Mukarram Ustaz Agus Firman, Al-Mukarram Ustaz Komarudin, dan para ustadz-ustadz yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya. Kita doakan semoga ustadz-ustadz kita, guru-guru kita ta'ala ditambah-tambah barokah ilmunya, mustajab doa-doanya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ketua Panitia Bapak Ustadz Rodi Budiawan beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati, semoga senantiasa perjuangannya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi sebab mendapatkan syafaat Rasulullah dan sampai ridhonya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Aparatur pemerintah yang sama-sama kita hormati, Bapak PJ Desa Cibuntu, Bapak Mawardi beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati, Bapak BPD, Bapak Jepri yang sama-sama kita hormati, segenap para kadus, RW, RT semuanya, para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah kita pada malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Bu, masih mau ngaji? Ini udah jam 10 lewat 10. Ini yang pakaian seragam merah putih tadi saya datang banyak ini. Sekarang tinggal 4 orang. Bukan masalah jauh dekat, masalah jauh mah jauhan rumah saya. Dulu pahlawan kita untuk merdeka itu mengorbankan harta, nyawa, darah mengalir buat kemerdekaan yang sekarang kita nikmati. Kita cuma memperingati HUT merdeka, ngantuk jadi alasan, kan tak berlidik. Udah jangan betul-betul baik manjer kagak. Bu, jangan pulang dulu ya sebelum doa. Guru saya bilang, Pak, maaf ya, ngaji, ini kan ngaji nih, walaupun nuansanya syukuran,
HUT RI yang ke-79 dan hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke-74. Ngaji-ngaji juga. Guru saya bilang, kalau ngaji Pak, itu jangan pulang sebelum doa, Bu. Jangan pulang sebelum doa. Justru nanti di doa puncak keberkahannya akan dirangkum. Guru saya bilang, kalau sebelum doa udah pulang, mendingan jangan datang. Jangan pulang. Awas loh. Belum doa udah pulang kita doain, Pak, lakinya nggak pulang-pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kori kita Ustadz Komarudin, kenapa itu? Udah jadi bahas bercanda. Terus. Tadi kori kita Ustadz Komarudin itu baca ayat tentang syukur, Bu, akan nikmat dan karunia Allah, yang kalau mau dihitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tadi kalau kita bilang tidak akan pernah yang bisa untuk menghitungnya. Siapapun dia, profesor, doktor yang paling pintar, yang palanya botak sekalipun, gak akan bisa ngitung nikmat Allah. Betul. Nih, kita duduk di sini, orang-orang pada nonton TV, ya Pak ya. Orang-orang pada nonton sinetron Saleha, ya. Kita mah duduk ngaji itu nikmat, Bu. Betul, Pak. Betul. Kita nikmat ini. Nikmat sehat, alhamdulillah. Termasuk ibu ngedip itu juga nikmat. Bener Pak, jangan bilang ngedip itu bukannya nikmat. Pernah nggak kita berpikir 1 jam aja kita kagak bisa ngedip? Tanya PRD Banjar, PRK Banjar, 1 jam aja kita nggak bisa ngedip, melotot aja, persis ikan bandeng telak itu. Ngedip juga nikmat. Betul, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, dan termasuk nikmatnya hidup di alam merdeka. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak kita ngebayangin, Pak, umpama kita sekarang ini, Pak, masih di zaman peperangan, di zaman sebelum merdeka? Ya Allah, Pak, saya nggak kebayang itu, Pak. Kita orang-orang tua kita yang dulu hidup di zaman penjajahan, Pak, lagi enak-enak ngaji, bom, blegur, mati semua. Betul. Nih kita sekarang kita bisa duduk begini nih, bisa baca sholawat bersama-sama tadi dengan tenang. Kita bisa bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan tenang, bisa mahal qiyam dengan tenang. Kenapa? Karena negara kita merupakan negara yang aman. Betul, Pak? Betul. Negara kita aman oleh karena negara kita merupakan negara yang merdeka. Negara kita merdeka ini berkat perjuangan para ulama-ulama kita, para pahlawan-pahlawan kita yang mengangkat senjata, mengusir penjajah hingga merdeka negara kita, yang sekarang kita sedang menikmati hidup di alam merdeka. Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah. Makanya di Qur'an kita bilang la in syakartum la azidannakum,
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau nikmat kemerdekaan ini kita syukuri, Bu, Allah akan tambah nikmat-nikmat itu kepada kita. Tapi kalau kita ingkar, kita kufur nikmat Allah, inna azabi lasyadid, awas, azabku teramat sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang syukur nikmat. Amin apa, Pok? Amin dia disuruh. Lagu santrinya ini. Timbul pertanyaan, kalaulah kita maaf ini ingin bertambah syukur kita terhadap nikmat kemerdekaan ini, maka kita baca dulu sejarah perjuangan bangsa kita. Kita lihat, kita pelajari betapa ternyata Masya Allah, orang-orang tua kita, Pak, mengorbankan hartanya, tenaganya, bahkan nyawanya. Orang-orang tua kita dipompa semangat para ulama-ulama saat itu dengan ungkapan apa? Iskariman au mut syahidan, hidup mulia dalam alam kemerdekaan, au mut syahidan, atau mati syahid dalam mengusir penjajah. Yang akhirnya kalimat ini dipersingkat menjadi merdeka atau mati. Dipompa semangat para pemuda kita saat itu, dipompa semangat remaja kita, pejuang-pejuang saat itu, ulama-ulama kita. Apa dalam ungkapan? Hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Maka muncullah pejuang kita, semangat berjuangnya jihad karena Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Bang, kita mah sekarang gak usah perang lawan ngangkat senjata lawan Belanda, Bang, gak usah. Dulu mah kita dijajah sama Belanda, sama Jepang. Sekarang kita pada hobi banget sama pemain Belanda. Tuh kalau bola, siapa ya? Gak usah kita perang angkat senjata, bukan zamannya. Apa perang kita sekarang ini? Kita perang mempertahankan kemerdekaan kita. Jangan sampai ini negara yang berdasarkan undang-undang dasar, dijelaskan pada pendahulu kita bahwa bangsa ini, negara ini merdeka berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Betul? Betul? Kalau negara ini merdeka berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, maka setelah merdeka tolong jangan aturan-aturan Tuhan ditinggalkan, aturan Tuhan diinjak-injak, aturan Tuhan seakan-akan tidak berharga, lebih berharga aturan negara. Ini yang bahaya. Udah diam, jangan pakai teprok. Lu kira gua burung teprokin? Burung gua terbang berabe urusannya. Insya Allah. Bener, Pak, saya tadi Pak PJ, bener deh. Maka kemarin viral tuh ya, maaf ya. Ini bukan celah politik, enggak, ini kita ngaji, maaf nih. Malah kan ramai itu beberapa hari yang lalu tentang bagaimana anak-anak paski beraka nggak boleh pakai jilbab. Dah, jangan betul-betul, Pak, betul. Iya enggak? Itu lagi viral kemarin itu. Semuanya teriak, semuanya bicara, ulamanya bicara, semuanya bicara. Maaf Pak, maaf, 10 kali maaf. Tadi saya bilang itu, Pak. Negara ini merdeka berkat rahmat Tuhan, tapi kalau cuma mengibarkan sangsaka saja, tidak boleh memakai jilbab, tidak boleh menggunakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sama artinya menginjak-injak ajaran Tuhan. Pantas kalau Allah marah sama kita. Walaupun alhamdulillah ada rapi sekarang kan, semuanya teriak, semuanya bicara. Ini sedih kita, maaf ini. Jangan sampai justru kita merdeka karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi setelah merdeka ternyata ajaran-ajaran yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita, justru kita injak-injak. Na'udzu
Ya Allah, kan kasihan banget orang tuanya. Ya Allah, dari kecil anaknya diajarin pakai jilbab, cuman gara-gara pengen mengibarkan sangsaka tuh dilepas jilbabnya. Pas pengukuhan kemarin tidak ada yang berjilbab. Subhanallah, subhanallah. Dia rela melepaskan jilbabnya, melepaskan ajaran Tuhan demi untuk satu aturan yang dibuat oleh manusia. Pantas kalau Allah akan marah kepada kita. Pak PJ tadi bilang, anna ala qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Kalau pengen negara ini berkah, Cibuntu pengen berkah, Cibitung pengen berkah, Indonesia pengen berkah, berkah dari langit, berkah dari bumi. Syaratnya dua, amanu wa taqau, iman dan takwa. Betul nggak begitu, Bu? Betul nggak begitu? Apaan? Ya, bilang betul, betul apa tahu lah. Dia yang nyautin siapa tuh satu itu? Janda apa perawan itu? Masa perawan boleh sember? Allahu Akbar. Maaf ini ya. Lihat negara kita ini kan merdeka berkat rahmat Tuhan. Kalau Allah nggak ikut campur, Pak, negara kita nggak merdeka, Bu. Coba bayangin dah. Dulu tentara kita kan cuma pakai bambu runcing, ya Pak ya, ya Pak ya, melawan senjata yang canggih. Belanda udah pakai Mariam, kita paling pakai Mariam Bellina. Kalau bukan karena Allah yang ikut campur tangan, siapapun ahli negara nggak akan bisa menyangka Indonesia bisa merdeka melawan penjajah yang senjatanya begitu hebat dan canggih. Lagi-lagi karena rahmat Allah subhanahu. Makanya Bu, jilbab pakai, anak-anak kita suruh pakai jilbab. Ini kan kita kadang enggak, padahal Quran sudah mengajarkan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hai Nabi, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, katakan kepada orang-orang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mereka mengenakan jilbabnya, mereka menutup aurat. Maka kita kagak kadang-kadang, Masya Allah tuh kalau nganter TK saya liatin tuh orang pada ibu emak-emak anaknya mah cakep pakai jilbab, yang laki-laki pakai peci haji, emaknya yang nganter. Ya Allah, kaosnya nyepret banget, celananya legging. Ya Allah, kalau orang mau paham, maaf Pak PJ, iya coba lihat deh. Sekarang kan lagi musim senam nih, ya Pak ya. Lagi musim senam, bagus senamnya, cakep senamnya. Lah pakaiannya, orang gemuk pakai trainingnya pret banget. La ilaha illallah. Malu mah di ide Pak PJ, dia punya rasa malu, ketemu Ustadz dia malu. Pak Ustadz gitu. Pak Ustadz, maaf Ustadz, mau senam jantung sehat. Kata Ustadz, iya jantung lu sehat, jantung gua deg-degan goblok. Iya Pak ya, iya Pak ya. Laki anak bagaimana emaknya? Kalau emaknya pakai jilbab, insya Allah anaknya juga pakai jilbab. Betul? Betul? Emaknya rajin ngaji, anaknya juga rajin ngaji. Emaknya rajin sholat, anaknya juga rajin. Emaknya bunting duluan, anaknya. Dulu guru saya pernah cerita, ada anak perawan bunting duluan. Apa kata tetangganya? Udah diem, jangan ribut, jangan ribut. Dulu emaknya kayak begitu katanya. Insya Allah.
Nah, kalau kita ingin mensyukuri nikmat kemerdekaan, ayo kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini? Dalam rangka amanu wa taqau. Maaf, kalau kita pengen berkah, Bu, kalau pengen berkah, amanu wa taqonya mantapkan, ukhuwah Islamiyah juga ditingkatkan. Negara ini merdeka, maaf, kalau ada ukhuwah, ada persatuan. Semua unsur bersatu, tentaranya, rakyatnya, semua komponen bahu membahu untuk mengusir penjajah. Nah, sekarang maaf, kalau pengen Indonesia jaya, Cibuntu jaya, ayo ukhuwahnya dimantepin. Nih Ustaz Rodi, maafin ya, berusaha untuk meningkatkan ukhuwah warga Cibuntu. Lalu apa? Tuh PMTBR. Coba kalau malam minggu masjid ono sampai sholat ono sampai keliling dari masjid ke masjid, musola ke musola. Dalam rangka apa? Satu, biar syiar Islam di Cibuntu. Yang kedua, biar ukhuwah antara DKM yang satu dengan DKM yang lain bisa bergandengan tangan. Jemaah yang satu dengan jemaah yang lain bisa bergandengan tangan untuk memakmurkan Islam dan syiarnya agama Islam. Betul? Betul? Alhamdulillah Pak PJ, Ustaz Rodi Pak PJ, ya Allah ya, nggak bina dia berjuang ya, supaya Cibuntu ini berkah. Dibikin pengajian antar masjid keliling tiap malam minggu, maka mudah-mudahan next selain di masjid yang ada kitab baca pengajian PMTBR, mudah-mudahan PMTBR next bisa ngaji di desa. Amin ya robbal ya robbal. Gimana kira-kira, setuju nggak? Setuju nggak? PJ semua setuju, mudah-mudahan next ya. Biar berkah kampung kita, ya apa ya? Ya apa ya? Biar berkah, kalau masjidnya Pak pada ngaji, musolanya pada ngaji, di desanya pada ngaji, bahu membahu, saya yakin di sini akan turun keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Sekarang ukhuwah kita lagi diobok-obok ini Pak, bener gak? Saya sedih kali ini, sedih saya. Ukhuwah kita lagi diobok-obok, ini gara-gara nasab lagi rame nih. Ya maaf, saya gak mau bicara ada di blok mana, enggak, saya netral. Saya ingin mengajak umat, ayo tinggalkan ukhuwah Islamiyah, betul gak? Ya, gak ingin perpecahan, enggak, saya sedih sekarang ini, maaf nih. Saya cuma mau bilang maaf nih, siapapun dia, nasab Habib sebagai di debat nih, betul nggak? Saya cuma mau bilang, selama dia mengaku Habib, saya gagal lihat nasabnya. Selama dia alim, selama dia tawadu, mengayomi masyarakat, berilmu, kita wajib taat, hormat, patuh, takjim kepadanya. Betul begitu? Betul begitu? Saya kagak lihat nasabnya, mau bersambung atau enggak itu bukan urusan saya. Paham ini, paham? Paham ini, paham? Perkara dia kalau cuma ngaku-ngaku juriah Rasul tapi tidak bersambung, ternyata itu bukan urusan saya. Silakan dia berhubungan langsung, tanggung jawab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berdosa atas namaku, kata beliau Rasul, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siap tempat duduknya adalah neraka. Paham ini, paham? Paham ini, paham? Paham ini, paham? Apaan? Oh, tahu lagi baik, aku bingung ini. Beneran Pak, saya nggak lihat nasabnya. Maaf deh, hubungan saya dengan Habib Ja'far awalnya masih baik, kadang WA, kadang beliau titip salam. Itu kalau malam Senin keempat ya, jemaah saya ba'da asar banyak yang ngaji dengan Habib Ja'far, ba'da isanya ngaji dengan saya di BCL, di Geraha Asih, di Cikarang sana.
Kadang Kiai ada salam ya Habib, waalaikumsalam. Masih baik hubungan saya. Saya nggak melihat nasabnya, selama dia alim, berakhlak beliau Rasul, kita maaf, hormat, sajim, tabarukan, alhamdulillah, cuma pakai catatan. Nah ini nih cumanya nih, Bu, anak muda nih, maaf bisa ngomong ya, ayat ini, semuanya sepakat bahwa mencintai Julia Rasul merupakan diperintah karena beliau Rasul. Banyak hadis-hadisnya, cuma maaf nih, saya tidak larang anak-anak muda ikut para habaib, tidak, cuma tolong ketika kau cinta habaib silahkan, cuma tolong akhlaknya terhadap ulama kiai yang bukan habaib harus dijaga baik-baik. Udah kan juga pakai takbir Anda. Saya begini Pak, paling guru saya bilang begini, maaf ya, kata guru saya, ada takbir produk luar, takbir produk Indonesia. Wah bingung saya, ilokah itu kan ya, apa sih mananya guru? Kalau takbir produk luar, takbir produk Indonesia. Wih dia bilang, kalau takbir produk luar, wah cipulan, buta mata, buta hati, takbir. Nah begitu. Iya Pak ya, itu takbir produk luar itu. Takbir produk luar. Itu presidennya, Dajjal, istananya, istana iblis, takbir produk luar itu. Kata guru saya, lu gimana takbir produk Indonesia? Begini, saudara, Belanda sudah datang, angkat senjata, takbir, Allahu Akbar. Itu takbir Indonesia. Udah jangan pakai teprok, gue bilang, gue bukan burung. Iya Pak ya, itu takbir produk Indonesia itu. Bung Tomo takbir, Allahu Akbar, berangkat arek-arek Surabaya, bangsat, masya Allah, Belanda habis. Sekarang takbir kita maaf ini, buat ngaji maki, mengiblis-ibliskan presiden, mendajal-dajalkan presiden. Mau ngapain pakai takbir? Oh dia orang Islam juga. Iya Pak ya, iya Pak ya, maaf ya. Saya cinta dengan habaib. Enggak, saya nggak benci, enggak cinta. Wong hadisnya sahih banyak kok untuk mencintai Julia Rasul. Cuma saya pesan adik-adik saya yang anak-anak muda, silakan kau cinta habaib, tidak dilarang, cuman jaga akhlaknya. Ini kadang-kadang maaf Pak, sama habaib cium tangan bolak-balik walaupun masih bocah. Sama kiai yang alim, yang tawadu, yang beribadahnya kagak ada hormat-hormatnya. Kenapa? Dianggap dia mah bukan Julia Rasul. Kan sambil ledek. Betul nggak begitu? Nih ceramah aku lapar begini nih. Iya. Iya beneran. Ceramah kalau mau dipanjar begini. Ya, saking be temen yang ngundang ini di kampung dewek. Ya Allah, betul Pak, maaf nih teman-teman saya, adik-adik saya silakan. Ini maaf, ulama-ulama kita hormati walaupun dia, masya Allah, pejuang-pejuang kita, masya Allah, orang putra-putra terbaik bangsa ini, ulama-ulama terbaik bangsa ini. Jangan dipilih kasihin, betul? Ini yang saya sedih Pak, ini yang saya sedih. Di PMTBR, masih ingat jemaah PMTBR? Saya mau cerita dikit, saya ulang lagi nih. Saya dulu pernah nonjok orang. Nah loh, serem Bu, nonjok orang Bu. Saya pernah ngomong di PMTBR tuh. Di mana? Di Masjid Ar-Ridwan, depan Pasar Induk Cibitung. Gimana ceritanya? Begini, waktu itu acara maulid, tempatnya di dalam, nggak pakai panggung begini ya, dalam masjid. Yang ceramah Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Madinah, ayahandanya Kiai Jaki Barok Indosiar. Yang kedua Habib Bulana, nggak usah sebutin namanya. Nah, ceramah pertama Al-Maghfurlah Kiai Abdurrahman Madinah.
lagi ceramah enak-enak gitu kan ya, tiba-tiba datanglah penceramah kedua yang Habib ini. Al-Maghfurlah ta'jim cinta dengan Habib. Begitu Habib mau masuk pekarangan masjid, disambut dengan selawat padahal beliau lagi ceramah. Kira-kira saya mau tanya, cakep nggak akhlaknya? Cakep enggak? Cakep. Disambut pakai selawat, nah Habib datang tuh, Julia Rasul datang, disambut pakai selawat. Yang kurang ngajar ini muhibinnya, jemaahnya. Begitu Habib masuk masjid, semuanya bangun, nirbu Habib, pengen cium tangan. Sampai Ki Abdul Rahman yang lagi ceramah ditabrak-tabrak sama jemaah, kagak diendain pisan, dan sambar gelet. Betul Pak, saya menenangkan jemaah tuh. Nah, lalu saya tonjok, wah duduk, maksudnya supaya rapi loh, rapi. Itu kan kiai lagi ceramah, ditabrak-tabrak sama jemaah, cuma pengen salaman sama Habib. Ini yang saya bilang, cintanya bagus, cintanya cakep, tapi akhlaknya yang jelek. Betul Bu? Sampai saya nonjok orang tuh viral Pak, di Masjid At-Taubah nih, ustaznya saya ubah waktu itu yang ngundang, ketemu kayak Tile, bisik dia, guru kenapa? Anda dengar ente nonjok orang, tahu dari mana? Gocir bilang, siapa Gocir? Gocir itu supirnya kayak Jaka Tingkir, saat itu nyupirin Ki Abdul Rahman, dia ngeliat langsung kejadian. Wah, udah tahu Jaka Taruh, Jaka Tingkir, saya mau nonjok orang pada tahu semua itu. Kenapa? Kesel saya Bu, kesel ya. Saya nggak larang cinta dan hal tidak, silakan. Cuma yang masalahnya jangan sampai cinta kita kepada habaib membuat akhlak kita kepada ulama-ulama yang non habaib itu tidak berakhlak. Ini yang kita bahaya. Maka mudah-mudahan negara kita tingkat ukhuwah Islami, amin ya robbal, amin ya robbal. Semoga masa nasa cepat selesai lah, cepat selesai, capek sudah kita ya, diobok-obok terus Pak, ngeri Pak. Maksudnya begini ya, Ustaz, kalau sopir berantemnya sama sopir itu biasa, kagak ada yang bikin gaduh di masyarakat tuh, nggak ada. Betul, betul, betul. Pedagang berantem sama pedagang biasa, nggak ada umat yang dirugikan, nggak ada. Tapi kalau kiai berantem sama kiai, ulama ribut sama ulama, yang ini caci maki, yang ini caci maki. Dan lebih bahayanya kalau ulama sudah ribut dengan ulama, dia bawa-bawa dalil, bawa-bawa ayat, bawa-bawa Al-Quran untuk menghantam orang yang tidak disukainya. Ini yang bahaya Pak, yang kasihan umat, yang kasihan jamaah. Mesti gimana nih jemaah? Kalau Siti yang ono dia cinta, kembali dia cinta, tapi si A, si B habis berhantam teman. Sedih saya Pak. Tahun berikutnya Pak, maaf kalau kisah nyata, kalau nggak boleh tanya nama orang-orang sudah Ridwan. Tahun berikutnya ceramah lagi tuh, Habib yang berbeda. Ya Allah, apa saya banting kaleng apa tuh minumannya, ion itu ya, saya banting, buah lah, lagi ceramah maulid di panggung mulia, di majlis mulia, caci maki ulama-ulama kita. Saya apa itu, Kiai Ma'ruf Amin, kayak gila. Wah habis Pak, dicaci maki, dihina, dikatain tua, bangka, nggak tahu diri. Ya Allah, Kiai Ma'ruf itu siapa? Cicitnya Imam Nawawi Al-Bantani. Kitabnya kita kaji, kitabnya kita pelajari, kitabnya kita jadikan rujukan. Tapi dengan cicitnya kita caci maki, kita hina dina. Masya Allah, di mana akhlaknya kita dengan ulama? Hati-hati nih Pak ya. Jadi mudah-mudahan ya, kemauan kita, cinta ulama-ulama kita, jangan sampai kita terpecah belah. Maka mudah polemik ini mudah-mudahan cepat selesai. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal.
Terakhir. Saya minum dulu ini. Ya, masih dikunci. Makasih Ustaz. Terakhir, dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan kita, mensyukuri anugerah Allah ini, maka maaf 1000 kali maaf ya. Ayo makmurkan majlis taklim, makmurkan TPQ buat anak-anak kita nih Bu ya. Didik agama sedini mungkin. Kenapa? Maaf 1000 kali maaf, yang akan melanjutkan perjuangan pemimpin kita tidak lain anak-anak kita sekarang. Makanya maaf nih, Agustusan saya melontarkan aja ya, memang saya sampaikan ini. Kan umum tuh banyak lomba, ya Pak ya? Boleh. Dalam rangka bahagia hari kemerdekaan negara kita ya, ada lomba balap karung, betul nggak? Ya, ada lomba, macam-macam lomba itu, ya, macam-macam lomba. Silakan, lomba-lomba tradisional. Cuma saya pengen bilang, selain lomba tradisional yang ada, bikin lomba yang Islami. Apa kita lomba ajan, ya Pak ya? Apalagi bikin lomba mimpin. Iya Pak ya? Kenapa? Maaf nih, pengkaderan itu penting dari anak-anak muda. Guru saya pernah cerita, ada satu tempat, maaf nih, tahlil teh nggak pernah mengkader Bu, bahaya Pak. Tahlil pengennya dia mulu, orang nggak pernah kasih kesempatan. Kalau ada majlis maulid yang tahlil, dia. Rajaban yang tahlil, dia. Ada orang selamatan yang tahlil, dia. Orang 7 bulanan yang tahlil, dia. Orang kematian yang tahlil, dia. Pas dianya yang mati. Ayo, siapa yang mau tahlil? Dianya mati. Karena nggak pernah mengkader, akhirnya talmen jorok-jorogan. Lu aja dah. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Langsung pergi umroh. Wah ilah ilallah. Ini nih baru pulang umroh dia nih, suruh mimpin tahlil. Dia pede banget. Gua pulang dari Mangkal, gua bilang nggak bisa kan gua malu. Wah gak bisa goblok, mimpin juga tahlil. Udah mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah, semua kompak la ilaha illallah. Ini yang harus mimpin tahlil bingung gimana ngeberhentiinnya. Lah grogi ya apa ya, bingung gimana ngeberhentiinnya. Yang jemaahnya makin kenceng la ilaha illallah. Wah lama, salah berkatnya gede nih, talinya lama. Itu yang orang baru pulang umroh frustasi, gimana cara ngeberhentinya. Dia pura-pura sakit perut, dia pegang perutnya tuh Bu, dia pegang perutnya, jemaah ngikutin. Wah tahlil gaya baru nih, pakai megang perut segala, la ilaha illallah. Itu orang yang memimpin, lihat jemaah ngikutin megang perut, makin frustasi Pak. Langsung dia bangun, dia tinggal pulang Pak. La ilaha illallah, ngikutin. La ilaha illallah, jadilah pawai tahlil. Coba itu. Maaf saudara, ini dimana aneh. Tetapi maaf pesannya apa? Kalau tidak pernah dikader, jangankan ceramah, mimpin tahlil aja. Kalau nggak pernah dikader, susah. Makanya kita lihat lomba-lomba yang nggak Islami, lomba mimpin tahlil. Mudah-mudahan para ustadz senior bisa mengkader yang muda-muda. Amin ya robbal, amin ya robbal. Hadirin, ini kalimat tasyakur dari saya walaupun singkat. Maafin ya, kalau ada kesalahan-kesalahan, kira-kira dimaafin nggak Pak? Dimaafin nggak Pak?
Maafin ya, maafin. Mudah-mudahan Allah berikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berikan keberkahan dari langit dan dari bumi, ya kita bisa bersama-sama mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal, amin ya robbal. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.